Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya untuk bab yang kelima, bagaimana mengunggah kepedulian sosial melalui teks cerpen. Namun dalam hal ini kita akan mempelajari mengenai latihan soal akhir bab. Silahkan nanti kalian boleh mendengarkan apa yang Pak Jul baca, atau silahkan langsung di skip saja bagi yang hanya mencari jawabannya. Tapi Pak Jul ingatkan bahwa kemampuan membaca kalian, kemampuan kalian memahami bacaan itu akan berguna saat kalian nanti SNPMB. Jadi saat kalian seleksi masuk perguruan tinggi negeri, itu ada yang namanya tes literasi, ya, ada yang namanya tes literasi bacaan. Bacaannya itu nanti bukan hanya literasi bacaan bahasa Indonesia, tapi juga ada literasi bahasa Inggris. Seperti itu. Dan kemampuan membaca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu soalnya akan lebih sulit dibandingkan soal eksak. Kalau soal eksakta dalam artian hitung-hitungan itu kan pasti. Kita salah menghitung tidak memperoleh jawaban. Tapi kalau kemampuan literasi itu kecenderungannya adalah jawabannya semuanya mirip-mirip. Seperti itu. Jadi lebih susah dibandingkan kalau istilahnya untuk tes masuk perguruan tinggi negeri itu tes potensi akademik ya. TPA ya, tes tes numerasi. Lebih susah lebih susah dibandingkan numerasi. Seperti itu. Kalau numerasi dihitung nggak ada jawabannya, ya sudah. Tapi kalau literasi, jawabannya kecenderungannya mirip-mirip. Kita mulai analisa untuk soalnya. Bingkisan yang tertukar. Awalnya Rifai hanya bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Gaji yang didapat tidak seberapa, hanya sekitar 50-80 ribu per harinya. Itu pun ia gunakan untuk makan sehari-hari dan sisanya ia tabung. Rifai hidup mandiri sejak lulus SMA. Sebagai anak pertama, Rifai memilih merantau dan mencari pekerjaan. Keluarganya dari golongan menengah ke bawah. Mempunyai 3 adik yang masih kecil dan semuanya duduk di bangku sekolah. Duduk di bangku sekolah artinya butuh biaya untuk sekolah. Karena itu, Rifai memutuskan untuk pergi merantau dan mencari pekerjaan. Rifai meyakini selagi bisa usaha, insya Allah rezeki akan mengikuti. Sejak hari itu, setiap hari Rifai giat bekerja. Tidak ada rasa malu sedikit pun untuk menjadi kuli angkut. Karena kejujuran dan kegigihannya dalam bekerja, Rifai dikenal baik oleh orang-orang di pasar. Ia pandai bergaul dan sangat santun terhadap yang tua. Terlebih ia dikenal sebagai ahli ibadah. Saat azan berkumandang, Rifai selalu bergegas ke musola untuk sholat. Bagi Rifai, sholat awal waktu adalah kunci lancarnya rezeki. Dari hari ke hari yang dilewati saat bunda sedang berbelanja, tiba-tiba bunda terpeleset dan jatuh di depan pintu kios sayuran. Memang, jalanan hari itu di pasar sedang licin. Rifai yang melihat bunda terjatuh langsung menolongnya dan membereskan keranjang belanjaan bunda yang berserakan. "Terima kasih nak, bisakah kamu bantu bunda untuk naik bentor?" ujar bunda sambil menahan sakit karena terjatuh tadi. Dari raut muka bunda, Rifai bisa melihat usianya tidak jauh dengan usia ibu kandungnya. Ia langsung teringat dengan sosok sang ibu yang ia rindukan. Walau baru beberapa bulan merantau, Rifai sudah sangat rindu dengan ibunya. "Baik bu, mari saya bantu carikan bentor," kata Rifai sambil memegang bunda yang menopang di tangannya. Sampai di bentor, bunda menyodorkan lembaran uang kepada Rifai. Tapi Rifai menolaknya. Kalau kau tidak mau menerima uang ini, datanglah besok ke rumah bunda. Rumah bunda di samping Masjid Nurul Haq. Cat warna hijau. "Bunda tunggu ya nak," ujar bunda kepada Rifai. Nah, tindakan Rifai nomor 1 ya. Tindakan Rifai dalam cerpen tersebut mewakili gagasan pengarang mengenai karakter. Nah, ini pada intinya pesannya itu ada yang di bagian terakhir. Rifai menolong bunda, mau diberi uang, Rifai menolak. Kita bisa menyimpulkan apa? Bahwa Rifai itu menolong secara tulus ikhlas. Ya, tulus tanpa mengharap imbalan. Jadi kita bisa pilih jawabannya. Keteguhan hati seseorang yang mengalami kenestapaan hidup, bukan. Ketulusan hati seseorang yang menolong orang lain, ini bisa jadi. Kerinduan seorang anak terhadap ibunya karena merantau, bukan.
Menolong orang lain dengan maksud mendapat imbalan, bukan. Menolong orang lain tanpa pamrih menerima imbalan. Nah, yang lebih tepat adalah tadi ada uangnya, tapi tidak diterima. Berarti lebih tepat mana? Yang B sama E? Lebih tepat yang B. Kalau ketulusan hati seseorang yang menolong orang lain, mungkin tidak perlu ada statement cerita bagian uangnya. Si bunda kan mau memberikan uang kepada Rifai. Nah, berarti yang lebih tepat adalah menolong orang lain tanpa pamrih menerima imbalan. Itu yang lebih tepatnya. 2. Konflik batin yang dialami tokoh Rifai dalam cerpen tersebut adalah konflik batinnya adalah mengatasi kenestapaan hidup, melakukan pertolongan terhadap orang yang tidak dikenal, merindukan ibu saat merantau. Konflik batinnya, nah konflik batinnya itu adalah konflik yang ada di dalam hati Rifai. Nah, itu tercermin di mana? Ia langsung teringat dengan sosok sang ibu yang ia rindukan. Jadi melihat bunda yang ditolong, yang sekiranya umurnya itu seumuran dengan ibunya Rifai, dia itu langsung teringat. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sebuah konflik batin dari Rifai. Ya, jadi jawaban yang nomor 2 adalah yang C. Merindukan ibu saat merantau. Seperti itu. Nah, kok kenapa tidak memilih yang E? Yang E, melakukan pertolongan terhadap uang orang lain tanpa pamrih imbalan uang. Ini bukan konflik batin. Ini memang jiwanya si Rifai. Ya. Jiwanya Rifai itu kan tadi awal sudah dideskripsikan. Giat bekerja. Terus apa lagi? Dikenal baik, santun, ahli ibadah. Nah, dari semua sifat baik itu kan kalau yang namanya tanpa pamrih itu kan sudah pasti merupakan jiwa Rifai. Dia tidak konflik batin. Masa karena diberi uang langsung konflik batin? Kan enggak. Berarti yang tadi tetap yang lebih tepat adalah yang C. Selanjutnya, karakter tokoh Rifai dalam cerpen tersebut disampaikan pengarang dengan cara jelas, disebutkan secara langsung oleh orang lain. Ya, di sini Rifai dikenal baik oleh orang-orang di pasar. Pandai bergaul dan sangat santun terhadap orang tua. Nah, ini merupakan perwakilannya. Berarti dengan cara pikiran dan gagasan tokoh. Seperti itu. Jadi yang ketiga adalah yang C. 4. Pesan moral cerpen tersebut dapat dipahami dari petikan. Pesan moralnya yang mestinya yang terakhir ya. Pesan moralnya di bagian yang terakhir. Bukan. Memutuskan untuk pergi merantau, bukan. Azan berkumandang, Rifai selalu bergegas kamu, bukan. Terima kasih nak, bisakah kamu bantu, bukan. Gagasannya adalah membantu tanpa pamrih atau membantu dengan tulus ikhlas tanpa mengharap imbalan. Berarti yang lebih tepat adalah yang E. Sampai di bentor, bunda menyodorkan lembaran uang kepada Rifai, tetapi Rifai menolaknya. Jadi jawabannya adalah yang E. 5. Amanat cerpen tersebut adalah, kita analisa masing-masing option. Hendaknya seseorang bekerja sebagai apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan. Hendaknya seseorang pergi merantau, bukan. Hendaknya seseorang segera menunaikan ibadah, bukan. Hendaknya seseorang mengucapkan terima kasih, bukan. Hendaknya seseorang menolong orang lain tidak didasari pamrih imbalan materi, benar. Berarti jawaban 5 adalah yang E. Masuk ke teks berikutnya. Oleh Ojihara, pulang oleh Ojihara.
Tri terpaku terus menonton ceramah Ustadz itu. Tangannya tak mampu mengeklik tombol stop. Dirinya terus mengikuti ceramah itu hingga selesai. Perlahan ujung-ujung matanya berair, terbayang olehnya bapak ibunya yang mulai menua dan makin melemah tubuhnya. Tri membiarkan sebuah proses mengisi hati dan pikirannya dengan hal-hal yang selama ini dia sangkal, dan sekarang dia biarkan pemahaman-pemahaman baru itu meresap ke dalam hati dan pikirannya. Apa yang kau cari di Jakarta? Apa yang kau cari di dunia ini? Apa yang kau harapkan dari kepintaranmu? Apakah kau gunakan untuk memenuhi kepuasanmu, atau kau gunakan untuk membimbing mereka yang memerlukan pencerahan ilmu pengetahuan? Jiwanya berkecamuk, hatinya gundah, dan pikirannya tak menentu. Tri merasa badannya lemas, lelah, dan dia tertidur. Suara azan lewat pengeras suara bergema mendengung di telinga Tri. Dia terbangun dan tersentak. Refleks dia lihat jam di atas meja, 12 kurang 10, waktunya zuhur. Dia sikap bangun dan duduk di tempat tidur. Pikirannya sudah agak tenang. Apa yang menjadi kegundahannya perlahan telah mulai mengendap dan mengkristal. Sekarang dia mempunyai dua pilihan yang sama-sama kuat: pulang dan meneruskan usaha tani keluarganya, atau berangkat ke Jakarta dan menjadi manajer perusahaan sawit. Pilihan yang satu adalah tentang kesederhanaan, dan pilihan yang satunya lagi tentang gemerlap metropolitan yang memukau. Dia beranjak dan segera ambil air wudhu, sholat zuhur. Selesai sholat, pikirannya masih bimbang, tetapi dia lanjutkan berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dia membutuhkan ketenangan. Sudah jelas pulang ke desanya adalah pilihan terbaik yang harus diambilnya, tapi satu sisi pikirannya tetap ingin bekerja di Jakarta dengan segala gemerlapnya metropolitan yang memukau. Dan telepon berdering lagi di seberang sana suara ayahnya. Nak, pulanglah segera. Tadi pagi ibumu dilarikan ke puskesmas, tekanan darahnya naik, ibumu sempoyongan dan hampir jatuh. Tapi sekarang sudah baikan. Pulanglah, tengoklah ibumu. Tri kaget, terkesiap, tetapi dia segera menemukan jawaban. Baik pak, aku segera pulang. Naik kereta sore ini. Aku segera cari tiket. Doakan aku dapat tiket. Tri sudah tidak konsentrasi lagi pada apa yang diucapkan ayahnya. Segera dia berganti pakaian, menyambar kunci motor, dan siap melaju memesan tiket. Allah sudah kasih peringatan padaku, jangan sampai aku kehilangan kesempatan memiliki kunci surga. Kunci surga. Kunci surga. Akan kupergunakan selama mungkin kesempatan ini. Begitu pikirnya. Sepeda motor menderu, angin bersibak menerpa wajahnya dan perlahan-lahan menghapus obsesi menikmati kecantikan dan godaan metropolitan. 6. Makna tersurat amanat hendaknya anak merawat orang tuanya dalam kutipan cerpen di atas terdapat dalam kalimat berikut ini. Kita lihat ya. Tri terpaku terus menonton ceramah Ustadz, bukan? Perlahan ujung matanya berair, terbayang olehnya bapak ibunya mulai menua, bukan? Apa yang kau cari di Jakarta? Apa yang kau cari? Ini bukan masalah diminta untuk merawat orang tuanya. Kemudian yang D, sekarang dia mempunyai dua pilihan. Ini juga bukan. E, Allah sudah kasih peringatan padaku, jangan sampai aku kehilangan kesempatan memiliki kunci surga. Amanatnya. Nah, amanat hendaknya anak merawat orang tuanya itu mengandung apa? Bahwa kunci surganya seorang anak itu ada di kedua telapak tangan. Kedua telapak kaki ibunya. Jadi surga kita, surga seorang anak laki-laki, utamanya anak laki-laki, adalah di telapak kaki ibunya. Ya, jadi jawaban yang 6 ini yang lebih tepat adalah yang E. Nah, ini juga penting ya. Tokoh yang diceritakan ini Tri itu pasti laki-laki ini dalam konteks ini. Dan ternyata yang diceritakan sakit juga seorang ibunya. Seperti itu. Diingat kalau jika kalian seorang muslim ya, yang namanya seorang anak laki-laki, walaupun sampai besok dia menikah dan punya banyak anak, anak laki-laki itu tetap menjadi milik ibunya. Ya, jadi ini peringatan buat semua anak laki-laki
bahwa sampai kapanpun sebelum kamu menghembuskan napasmu, kamu tetap menjadi milik ibumu sampai dengan ibumu meninggal dunia. Ini diingat. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau perempuan itu adalah milik ayahnya sampai dengan dia menikah. Kalau sudah menikah, anak perempuan itu sudah jadi milik suaminya. Bapak ibunya sudah tidak berhak lagi atas anak perempuannya tadi. Itu bedanya. Jadi tiket cari surga bagi anak laki-laki itu gampang. Berbakti kepada orang tua, terutama ibunya. Itu udah tiket. Udah golden buzzer apa golden ticket itu. Berbakti kepada ibunya udah auto surga. 7. Nilai moral berbakti pada orang tua tersirat dalam kutipan Tri terpaku terus menonton, bukan? Perlahan ujung-ujung matanya berair terbayang oleh, bukan, berbakti itu bukan dengan maksud meneteskan air mata saja ya. Apa yang kau cari, bukan? Sekarang dia mempunyai dua pilihan kuat. Ini juga bukan masalah bakti. Allah sudah kasih peringatan padaku, jangan sampai aku kehilangan kesempatan memiliki kunci surga. Laki-laki yang ya, nomor 7. 8. Konflik batin untuk berbakti pada orang tua atau meniti karir yang dialami tokoh Tri dalam cerpen tersebut terdapat pada petikan. Konflik batinnya, apa yang kau cari di Jakarta, apa yang kau cari di dunia ini, apa yang kau harapkan dari kepintaranmu. Ini belum puncak konfliknya ya. Ini hanya godaan, bukan konfliknya. Apa yang menjadi kegundahan, ini bukan konflik. Perlahan ujung matanya berair, bukan konflik. Allah sudah kasih peringatan padaku, bukan konflik. Sekarang dia mempunyai dua pilihan. Nah, dua pilihan inilah yang kemudian menjadi inti konflik dari si Tri tadi. Tri tadi itu konfliknya bingung, mau tetap di Jakarta menjadi manajer perusahaan sawit atau pulang manajer apa itu tadi? Iya, manajer perusahaan sawit, atau dia pulang ke desa meneruskan usaha tani. Jadi pilihannya dua, tetap di kota metropolitan atau pulang ke desa. Kalau Pak Jul pilih di desa. Jadi metropolitan itu tingkat stresnya tinggi. Jadi berbeda dengan suasana desa. Kalau desa itu sejuk, tidak ada polusi, suara gemerincing air, suara-suara hewan, burung berkicau. Jadi benar-benar menjadikan sebuah kehidupan benar-benar memanusiakan manusia. Seperti itu. Kita bisa berpikir tenang, emosi kita tidak suka meledak-ledak. Nah, itu suasana desa itu benar-benar sangat menyenangkan kalau menurut Pak Jul. Tapi bukan berarti semua harus pindah ke desa, tidak. Karena semuanya itu adalah pilihan. Tadi jadi 8 jawabannya adalah yang ya, konfliknya. Di sini sudah langsung mempunyai dua pilihan yang sama-sama kuat. Lanjut ke bacaan berikutnya. Sambal terasi. Dek, tolong buatkan aku sambal terasi ya, pinta Adi. Nisa langsung mengangguk lembut sambil melipat jemuran yang sebelum sempat disetrika. Sambal terasi merupakan favorit Adi. Makan apapun sambal terasi pelengkapnya. Mungkin bisa sampai 1 kilo untuk 2 minggu. Kebiasaan Adi itu dibawa dari rumahnya dulu. Ibunya selalu membuat sambal setiap hari. Tak lupa ditemani berbagai macam lalapan lengkap untuk menambah cita rasa. Nisa kurang menyukai makanan pedas, apalagi sambal. Namun untuk memenuhi keinginan suaminya, Nisa terpaksa membuatnya setiap hari. Meski rasanya tak seenak buatan ibu Adi selalu menagih untuk dibuatkan. Mungkin rasanya sudah mendekati, itulah sebabnya dia selalu minta dibuatkan. Sambal buatan kamu selalu jadi favorit. Mas, harus ya setiap hari makan sambal. Emang kenapa, Dek? Gak kenapa-kenapa. Makan sambal itu ibarat pelengkap. Kalau gak ada, ya gak lengkap. Kurang mantep aja. Tapi kan kalau setiap hari bosen, celoteh Nisa kepadanya.
dengan jaket tebal dan kantong belanjaan. Nisa berjalan menyusuri jalan raya menuju pasar. Matahari belum naik, tapi langkahnya harus segera sampai di pasar untuk belanja bahan masak pagi ini. Apalagi di tengah masa WFH seperti ini, Nisa wajib ke pasar karena anak-anak dan suaminya berada di rumah. Beli makanan jadi rasanya lebih boros. Karena itu dia memilih memasak sendiri. Nisa memilih sayur dan lauk untuk masak hari ini. Saat melihat cabai, tangannya langsung gatal untuk membeli. Namun rasanya hari ini Nisa malas membuat sambal. Satu hari tak ada sambal, mungkin tak masalah bagi Adi. Pertanyaannya, nah ini penutupnya agak epik ini. Sudah tahu suaminya suka sambal, ini mau mencoba perang dunia ini kemungkinan besar. Ini Nisa ini mau mencoba perang dunia di dalam rumah ini. Berdasarkan kutipan cerpen di atas, unsur yang paling menonjol untuk dipresentasikan adalah perkembangan karakter Nisa dalam cerpen Sambal Terasi, perkembangan konflik antar tokoh dalam cerpen Sambal Terasi. Di sini deskripsi latar bukan ya, perkembangan sudut pandang bukan, sudut pandangnya tetap si Nisa sama Adi, fokus objek ceritanya. Pesan nilai moral dalam cerpen Sambal Terasi. Nah, yang lebih tepat adalah perkembangan konflik antar tokoh. Jadi konfliknya apa? Nisa itu tidak suka makanan pedas. Tapi suaminya suka. Konflik pertama. Kemudian perkembangan konfliknya apa? Nah, di sini diceritakan bahwa setiap hari suaminya minta dibuatkan sambal. Seperti itu. Sampai pada suatu saat di puncaknya konflik, di akhir bacaan ini diceritakan bahwa si Nisa tidak mau belanja cabai. Dengan alasan satu hari tak ada sambal mungkin tak masalah bagi Adi. Seperti itu. Ini dikatakan sebagai apa? Puncak konflik. Jadi kita bisa memilih jawaban perkembangan konflik. Jadi ini konfliknya si Adi yang tidak suka cabai bertentangan dengan istrinya, berkembang terus sampai ini yang setiap hari minta dibuatkan sambal, sampai pada akhirnya pada titik klimaksnya Nisa tidak mau belanja cabai. Jadi jawaban 9 adalah yang B. 10. Untuk menunjukkan nilai moral cerpen, presentator dapat menyampaikan argumen di depan kelas dengan kalimat, kita identifikasi, tidak ada alasan bagi seorang istri seperti Nisa menolak permintaan suami untuk membuat sambal terasi setiap hari. Sebagai suami, Adi berhak meminta istrinya untuk membuat sambal terasi setiap hari. Sebagai istri, Nisa berhak menolak permintaan suami untuk membuat sambal terasi. Sebagai istri, Nisa merasa bersalah tidak mengikuti permintaan suami. Sebagai suami, Adi berhak marah bila istrinya menolak membuat sambal terasi setiap hari. Nilai moral cerpennya, tadi kan dikatakan bahwa Nisa tidak belanja cabai. Berarti argumen yang sekiranya mendukung itu tadi apa? Argumen yang mendukung adalah sebagai istri, Nisa juga punya hak menolak permintaan suami untuk membuat cabai. Nah, ini dibuktikan pada kalimat terakhir bagian teks. Kalimat terakhir dari bagian teks tersebut. Jadi jawaban nomor 10 adalah yang C. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kalian dalam pemahaman teks bacaan, khususnya nanti untuk melatih kemampuan kalian di bidang literasi bahasa. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.